Saudara-saudaraku yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menciptakan, dan Allah yang telah menciptakan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana karakter dunia yang sebenarnya, karena Allah adalah pencipta dunia ini, maka tidak ada yang paling mengerti bagaimana sifat dan karakter dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dunia itu mata'ul gurur, kenikmatan yang memperdaya. Dunia itu takatsur, saling berlomba memperbanyak harta. Juga tafakhur, saling membanggakan kemuliaan. Allah juga menyebut dunia itu zinah, perhiasan. Lahwun, senda gurau yang sia-sia. Laibun, permainan. Itulah sebutan-sebutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan karakter dan sifat dunia yang sebenarnya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Quranul Karim. Semua perumpamaan yang diungkapkan oleh Al-Quran itu, yang Allah menyebutnya adalah mengibaratkan dunia sebagaimana dunia dalam benak anak-anak. Bagaimana sih anak-anak itu menilai kehidupan? Mereka akan menilai sebagai tempat berhias, dengan pakaian yang warna-warni, dengan mainan yang berbagai rupa, sebagai saling berbangga dengan apa yang mereka miliki, asyik bersenda gurau, bercanda, bermain-main. Itulah dunia anak-anak. Dunia berisi kenikmatan yang melalaikan dan memperdaya, sebagaimana anak-anak yang mereka hidup dalam dunia main-main. Semua anak, hampir mereka terpedaya oleh mainan mereka sendiri, terpedaya oleh lingkungan mereka sendiri. Karena anak-anak memiliki karakter yang berbeda dengan orang-orang dewasa. Apa yang membedakan antara anak-anak dengan orang dewasa? Karakter yang paling membedakan mereka adalah akal pikiran dan wawasan yang dimiliki oleh keduanya jauh berbeda. Akal pikiran dan wawasan anak-anak jelas sangat terbatas. Memang mereka memiliki akal, tetapi keterbatasan mereka membuat mereka memandang segala masalah dengan sudut pandang yang sempit. Berbeda dengan orang dewasa, dengan wawasan dan akal yang lebih, maka mereka memandang persoalan dengan sudut pandang yang luas. Bagi anak-anak, mereka tidak tahu apa manfaat kehidupan yang mereka jalani. Bagi mereka, bisa makan, bisa minum, bisa bermain, sudah mencukupi bagi mereka. Tidak ada pikiran mereka sampai kepada kemana mereka akan pergi dalam kehidupan ini, apa tujuan hidup ini. Itulah yang ada dalam pikiran anak-anak. Oleh sebab itu, manusia yang berkarakter anak-anak, mereka akan mudah terpedaya oleh dunia ini dan mengabaikan akhirat. Orang-orang yang menganggap dunia ini adalah sebenarnya kehidupan, berusaha, berjuang keras, bekerja tanpa kenal lelah untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga mereka bisa bermain, bercanda, riang gembira dalam kehidupan dunia ini, sehingga mereka melupakan apa tujuan sebenarnya mereka hidup di dunia. Maka mereka itulah sebenarnya orang-orang yang berkarakter anak-anak. Mereka tidak dewasa. Artinya akal dan pikiran mereka serta wawasan mereka sungguh sangat terbatas dalam menilai makna kehidupan dunia ini. Saudara-saudaraku yang mulia, akal dan dunia ini memiliki kaitan yang tersendiri. Lihat dan perhatikanlah bagaimana sejumlah ayat membicarakan tentang dunia dan akhirat, dan Al-Quran menutupnya dengan mengaitkannya terhadap akal dan pikiran.
Contohnya misalkan di dalam surat Al-An'am ayat 32 ketika Allah menyebut dunia ini sebagai tempat main-main dan senda gurau, laibu walahun. Maka pada ujung ayatnya Allah pun bertanya, afala ta'qilun, tidakkah kalian memahaminya? Allah bercerita tentang dunia dengan segala senda guraunya dan main-mainnya, lalu Allah hubungkan itu dengan akal. Apakah kalian tidak berpikir? Juga ketika Allah menyebutkan sikap umat Nabi Musa yang senantiasa bermewah-mewah menikmati harta dunia, sebagaimana pada surat Al-A'raf ayat 169. Di ujung ayat itu pun Allah bertanya, afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengerti? Apakah kalian tidak memikirkannya? Dengan segala kemewahan dunia itu, Allah kembali hubungkan dengan akal pikiran. Juga ketika Allah menyebutkan bahwa akhirat adalah tempat yang lebih baik daripada dunia, seperti pada surat Yusuf ayat 109. Di akhir ayat itu juga Allah bertanya, afala ta'qilun, tidakkah kalian memikirkannya? Demikianlah orang yang menganggap bahwa dunia adalah dunia mereka, tempat bersukaria, tempat bermain-main, tempat bercanda, memuaskan nafsu syahwatnya, maka mereka berpikir dengan pola pikir kanak-kanak, dan mereka tidak akan mendapatkan apapun kecuali kenikmatan yang sementara. Seandainya itu kebahagiaan yang sementara, seandainya itu kesuksesan yang sementara, rendah nilainya, tidak ada harganya, karena semua itu akan sirna, sekedar mainan, sekedar candaan, sekedar gurauan, sekedar hiburan. Senangnya adalah canda, sedihnya adalah hiburan, tidak ada nilai sama sekali, kecuali ketika dunia ini dijalani dengan keimanan dan kesolehan. Maka itulah orang yang dewasa. Mereka lah yang dewasa dalam berpikir, menggunakan akalnya, menggunakan otaknya untuk memahami makna nilai dunia yang sebenarnya. Dia bukan lagi anak-anak, tapi dia orang dewasa yang mampu mencerna dan memikirkan apa sebenarnya hakikat kehidupan dunia, dan mampu membedakan mana yang sementara dan mana yang asli selamanya. Oleh sebab itulah kita memahami dunia berbeda dengan orang-orang kafir memahami dunia ini, jauh berbeda. Semestinya kita memahami dunia persis sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti itulah seharusnya kita memahami makna dunia yang sebenarnya.